Kami bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 7 di perusahaan Unilever Indonesia tahun 2020-2021. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama ada Stefani Angelina, Siska Amelia, dan Winnie Aditya. Selanjutnya ada rekan kami yaitu saya sendiri Teresita Angeles Dewi dan juga Bella Anggriani. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu produsen barang-barang konsumen terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa merek terkenal seperti Lifebuoy, Pepsodent, Linso, Blue Band, Dove, Rexona, dan masih banyak lagi. Sebanyak 85% saham Unilever Indonesia dimiliki oleh perusahaan induk Belanda. Sementara Unilever Indonesia sendiri telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya telah tercatat dan diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Dengan sebagian besar produk yang menguasai pasaran, maka Unilever menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dalam hal kapitalisasi pasar. Produk Unilever membanjiri pasar Indonesia, mulai dari sabun, deodoran, pasta gigi, deterjen, dan masih banyak lagi. Dikutip dari laman unilever.co.id, visi dari Unilever Indonesia adalah memimpin pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia, dan mampu bersaing di masa depan. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai overview kinerja keuangan komparatif. Perkenalkan, nama saya Stephanie Angelina dengan NPM 2111031085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan overview laporan posisi keuangan, terutama pada bagian asetnya. Pada tanggal 31 Desember 2021, perseroan mencatat jumlah aset sebesar 19 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 7,1% atau lebih tepatnya menurun sebesar 1.466.100.000 rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 20,5 triliun. Penurunan tersebut berasal dari penurunan jumlah aset lancar. Nah, lalu dalam laporan posisi keuangan aset, PT Unilever Indonesia Tbk itu terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sendiri itu terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dari pihak ketiga maupun dari pihak berelasi, uang muka dan piutang lain-lain yang berasal dari pihak ketiga dan pihak berelasi, terus persediaan, beban di badi muka, pajak di badi muka, dan yang terakhir yaitu klaim pengembalian pajak. Sedangkan di aset tidak lancar itu terdiri dari aset tetap, goodwill, aset tak berwujud, aset hak guna, dan aset tidak lancar lainnya. Nah, bahasan kita yang pertama mengenai aset lancar. Aset lancar perseroan itu mengalami penurunan sebesar 13,4% dari 8,8 triliun, yang menjadi 7,6 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas serta pada piutang usaha, yang dimana kas dan setara kas perseroan mengalami penurunan 61,47% atau sebesar 518 miliar dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2021, perseroan membukukan piutang usaha itu sebesar 4,5 triliun, yang dimana terjadi penurunan sebesar 17,24%, atau dalam rupiahnya sebesar 778,7 miliar dari tahun 2020, yang sebesar 5,2 triliun. Nah, piutang tersebut merupakan piutang usaha yang berasal dari pelanggan, pihak ketiga, dan dari pihak berelasi yang tidak memiliki kasus gagal bayar di masa terdahulu. Nah, pertanggal 31 Desember 2021, perseroan itu mencadangkan 192,2 miliar atas penurunan nilai yang mungkin muncul dari piutang tidak tertagih. Sedangkan di tahun 2020, perseroan mencadangkan 154,2 miliar atas penurunan nilai yang mungkin muncul dari piutang tidak tertagih. Nah, dari penurunan-penurunan tersebut lumayan besar angkanya penurunannya, yaitu mencapai 61,47% dan menurun 17,24%. Itu pada kas dan setara kas dan juga pada piutang kas. Nah, selanjutnya itu mengenai aset tidak lancar.
Aset lancar PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2021 itu adalah sebesar 11,4 triliun, yang dimana jumlah tersebut itu menurun 2,4 atau tepatnya itu menurun sebesar 279,9 miliar dari tahun 2020. Penurunan itu disebabkan oleh penurunan dari aset tetap dan aset hak guna. Aset tetap yang dimiliki perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 itu adalah sebesar 10,1 triliun atau mengalami penurunan sebesar 3,1% dibanding tahun lalu sebesar 10,4 triliun. Aset tetap yang dimiliki PT Unilever Indonesia Tbk ini berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian. Penurunan ini yang terutama itu berasal dari penurunan pada nilai tercatat neto, aset dalam penyelesaian, serta mesin dan peralatan, untuk memastikan kelancaran arus kas perseroan di masa pandemi pada saat itu. Nilai buku neto goodwill pada tanggal 31 Desember 2021 itu adalah sebesar 61,9 miliar. Goodwill itu merupakan selisih lebih dari jumlah yang dibayar atas nilai aset neto dari bisnis yang diakuisisi oleh perseroan berkaitan dengan produk Bango. Tidak ada penambahan goodwill di tahun 2021. Manajemen juga telah melakukan penelaan atas goodwill dan menyimpulkan tidak ada penurunan nilai yang terjadi. Nah, selanjutnya itu aset tak berwujud yang dimiliki perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 itu adalah sebesar 474,8 miliar, yang dimana terjadi peningkatan sebesar 16,31% atau meningkat sebesar 66,5 miliar dari tahun 2020, yaitu sebesar 408,2 miliar. Termasuk di dalamnya itu adalah merek dagang, perangkat lunak, dan lisensi perangkat lunak. Aset tak berwujud itu timbul dari perolehan atas merek yang berhubungan dengan produk Bango, Buavita, dan Seru yang diperoleh masing-masing pada tahun 2001, 2008, dan 2018, serta perangkat lunak dan lisensi perangkat lunak yaitu yang diperoleh dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan nilai tercatat neto aset tak berwujud itu disebabkan oleh penambahan nilai tercatat neto perangkat lunak dan lisensi perangkat lunak itu sebesar 66,6 miliar. Nah, di tahun 2021, aset hak guna itu tercatat sebesar 719,2 miliar, itu mengalami penurunan sebesar 47,9 miliar atau sebesar 6,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan itu terutama disebabkan oleh beberapa kontrak sewa yang tidak diperpanjang serta beberapa penyusutan selama tahun 2021. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Baik, saya Bella Anggrani akan membahas mengenai liabilitas. Terlihat pada tabel di samping bahwa jumlah liabilitas di akhir tahun 2021 tercatat sebesar 14,7 triliun, yang terdiri dari 84% liabilitas jangka pendek dan 16% liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas sendiri mengalami penurunan sebesar 5,4%. Pada tahun 2021, liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 6,8% yang disebabkan oleh pinjaman bank yang menurun dari periode sebelumnya, yaitu periode 2020. Dan pada 2021 ini, liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 2,8% yang disebabkan oleh liabilitas pajak tangguhan serta liabilitas imbalan kerja jangka panjang bagian jangka panjang. Sekian dari saya. Untuk materi berikutnya saya persilahkan. Baik, saya Teris Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu memuat informasi mengenai besarnya ekuitas selain utang yang dimiliki perusahaan, serta menggambarkan bagaimana sih peningkatan atau penurunan aset bersih dan kekayaan perusahaan selama periode tertentu. Nah, pada laporan perubahan ekuitas PT Unilever Indonesia ini mengalami penurunan sebesar 7,14% berdasarkan laporan perubahan ekuitas. Nah, PT Unilever Indonesia ini memiliki ekuitas yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan PT Unilever Indonesia dalam laba perseroan di tahun 2021 itu mengalami penurunan sebesar 12,48% yang signifikan dibandingkan dengan laba perseroan pada tahun sebelumnya. Nah, laporan perubahan ekuitas yang baik itu merupakan ekuitas yang mengalami peningkatan. Dalam hal ini PT Unilever Indonesia mengalami penurunan saldo laba perusahaan. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, saya Sista Amelia akan menyampaikan analisis mengenai laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, di PPT sudah ditampilkan tabel dari laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perusahaan pada periode 2020 dan 2021.
Di tabel ini juga kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan dari kinerja perusahaan jika dilihat dari laporan laba rugi. Di tabel kita bisa melihat bahwa setiap komponen pada laporan laba rugi ini mengalami pertumbuhan yang menurun atau dengan tingkat persentase yang menurun pada setiap pos. Untuk lebih singkatnya, bisa dilihat di tabel berikut bahwa penjualan bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar 7,97%, di mana perusahaan mencatat total dari penjualan bersih pada tahun 2020 sebesar 42 triliun 972 miliar 474 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 dicatat sebesar 39 triliun 545 miliar 959 juta rupiah atau menurun sebesar 3 triliun 426 miliar 515 juta rupiah. Nah, untuk penjualan ini dihasilkan dari dua segmen utama, yaitu yang pertama 67% terdiri dari home and personal care dan 33%-nya terdiri dari foods and refreshment. Turunnya tingkat penjualan neto perusahaan diakibatkan karena perusahaan tidak melakukan ekspor terhadap dua perusahaan yang merupakan pihak berelasi, di mana perusahaan itu yaitu Unilever AACC BAG dan Unilever China Limited. Lalu komponen yang kedua ada harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini juga mengalami penurunan sebesar 2,90%. Pada tahun 2020, perusahaan mencatat jumlah dari harga pokok penjualan sebesar 20 triliun 515 miliar 484 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 dicatat sebesar 19 triliun 919 miliar 572 juta rupiah atau menurun sebesar 595 miliar 912 juta rupiah. Penurunan ini disebabkan karena perusahaan tidak membeli bahan baku terhadap 4 pihak berelasi. Lalu untuk laba bruto, karena tingkat penjualan yang menurun, otomatis laba bruto juga akan ikut menurun. Dan penurunan laba bruto ini sebesar 12,60%. Untuk laba usaha, ini juga mengalami penurunan sebesar 18,74%. Adapun penyebab turunnya laba usaha ini juga disebabkan oleh turunnya tingkat penjualan sebesar 7,97%. Lalu untuk laba tahun berjalan, dicatat pada tahun 2020 sebesar 7 triliun 163 miliar 536 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2021 dicatat sebesar 5 triliun 758 miliar 148 juta rupiah atau menurun sebesar 1 triliun 405 miliar 388 juta rupiah. Jika dipresentasikan, tingkat penurunannya adalah sebesar 19,62%. Lalu untuk laba per saham dasar, ini juga mengalami penurunan sebesar 19,68%, di mana pada tahun 2020, besarnya laba per saham dasar perusahaan itu sebesar 188, dan pada tahun 2021 sebesar 151, atau turun sebesar 37. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, nama saya Wayani Aditya. Saya akan menjelaskan laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Sudah terlihat di sini laporan arus kas dari PT Unilever Indonesia Tbk. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi sebagian besar berasal dari penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar 6,4% atau 3 triliun dan peningkatan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar 9,2% atau sebesar 155 miliar. Di-offset dengan kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar 7,4% atau 2,3 triliun dan penurunan pembayaran imbalan kerja jangka panjang sebesar 52,3% atau sebesar 262 miliar. Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 1,3% atau 8,9 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, karena pada rentang masa ini perseroan berfokus pada likuiditas di masa pandemi. Terkait aktivitas pendanaan, pada tahun 2021, arus kas yang digunakan adalah sebesar 7,7 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran dividen dan mengalami penurunan sebesar 14% atau 1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
dikarenakan pada tahun 2021 jumlah pinjaman bank lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020, disebabkan oleh pembayaran dividen yang lebih rendah atas laba pada tahun buku 2019. Sekian materi dari saya. Untuk pemateri berikutnya, saya persilahkan. Selanjutnya, yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sendiri terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya, apabila perusahaan itu ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama untuk utang yang memang sudah jatuh tempo. Nah, jenis-jenis rasio likuiditas sendiri itu terdiri dari 3 yang akan dibahas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera ditagih. Rasio ini dapat diketahui dari sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety dari suatu perusahaan. Semakin besar perbandingan dari aktiva lancarnya dengan utang lancarnya, maka akan semakin tinggi juga kemampuan sebuah perusahaan saat menutupi kewajiban utang lancarnya. Nah, rasio lancarnya sendiri itu bisa dicari dengan cara aset lancar dibagi dengan utang lancar, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, berikut itu tabel perhitungan dari rasio lancar PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, berdasarkan tabel analisis rasio lancar PT Unilever Indonesia Tbk, diketahui bahwa aset lancar perusahaan itu belum mampu sepenuhnya membayar utang lancar yang ada. Pada tahun 2020, aset lancar perusahaan itu hanya mampu membayar 66,1% dari utang lancar yang dimiliki perusahaan. Sedangkan pada tahun 2021, aset lancar perusahaan itu hanya mampu membayar 61,4% dari utang lancar yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut berarti PT Unilever Indonesia Tbk dalam kondisi yang kurang baik dalam melunasi kewajiban atau utangnya dan kurang efektif dalam mengalokasikan aset lancar yang dimilikinya. Yang dimana aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu pada tahun 2021, rasio lancar yang dihasilkan itu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,7%. Yang kedua, itu ada rasio cepat atau quick ratio. Nah, rasio cepat ini adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar perusahaan dengan mengabaikan nilai persediaan. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan apabila perusahaan itu membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya. Nah, rasio cepat ini dapat dicari dengan cara aset lancar dikurangi dengan persediaan, lalu dibagi dengan utang lancar dan dikalikan dengan 100%. Nah, berikut ini tabel perhitungan dari rasio cepat PT Unilever Tbk. Nah, berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa rasio cepat di tahun 2021 itu sebesar 41,6%, yang dimana mengalami penurunan sebesar 6% dibandingkan dengan tahun 2020, yang nilainya sebesar 47,6%. Dari hasil rasio menunjukkan PT Unilever Indonesia Tbk dalam kondisi yang kurang baik dalam melunasi kewajiban atau utangnya, dan kurang efektif dalam mengalokasikan aset lancar kecuali persediaannya yang dimilikinya. Yang dimana aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan setelah dikurangi dengan persediaan itu lebih kecil hasilnya dibandingkan dengan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 2020, aset lancar perusahaan itu setelah dikurangi dengan persediaan hanya mampu membayar 47,6% dari utang lancar yang dimiliki perusahaan. Sedangkan pada tahun 2021, aset lancar perusahaan setelah dikurangi dengan persediaan itu hanya mampu membayar 41,6% dari utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang terakhir dari rasio likuiditas itu ada rasio kas atau case ratio. Nah, rasio kas ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio kas pada umumnya itu merujuk pada aset perusahaan yang paling liquid seperti uang tunai dan surat berharga atau obligasi, karena dianggap paling mudah digunakan untuk membayar pasifa lancarnya. Nah, rasio kas sendiri itu dapat dicari dengan cara kas ditambah bank, lalu dibagi dengan utang lancar dan dikalikan 100%. Nah, berikut itu tabel perhitungan dari rasio kas PT Unilever Indonesia Tbk. Berdasarkan tabel analisis rasio kas tersebut, diketahui bahwa perusahaan itu memperoleh rasio kas
sebesar 2,6% untuk tahun 2021 dan sebesar 6,3% untuk tahun 2020. Persentase tersebut menunjukkan bahwa dari cadangan kas dan setara kas, perusahaan itu kurang cukup untuk membayarkan utang lancarnya. Nilai rasio kas tersebut dinyatakan kurang baik karena kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban lancar yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Di mana pada tahun 2021, perusahaan itu hanya dapat membayarkan 2,6% dari utang lancar yang dimiliki, dan pada tahun 2020, perusahaan hanya dapat membayar 6,3% dari utang lancar yang dimiliki. Dari hasil tersebut juga diketahui bahwa terjadi penurunan dari tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang penurunan tersebut sebesar 3,7%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rasio likuiditas. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Baik, selanjutnya mengenai rasio solvabilitas. Yang pertama ada total debt to asset ratio atau biasa disebut DAR. Rumusnya yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset dan dikali dengan 100%. Pada tahun 2020, PT Unilever memiliki rasio solvabilitas DAR sebesar 75,96% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 77,34%. Kemudian yang kedua yaitu mengenai total debt to equity ratio atau yang biasa disebut DER. Rumusnya sendiri yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas dan dikali dengan 100%. Pada 2020, PT Unilever memiliki rasio solvabilitas DER ini sebesar 315,9%. Kemudian turun pada 2021 yaitu sebesar 314,27%. Sekian dari saya, untuk materi berikutnya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas itu terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada rasio perputaran piutang, di mana formulasinya adalah total piutang dibagi rata-rata piutang. Nah, pada tahun 2020, perputaran piutang itu sebesar 8,11 kali dibandingkan penjualan. Sedangkan pada tahun 2021 itu mengalami kenaikan menjadi 8,75 kali. Lalu, yang kedua adalah perputaran persediaan. Formulasinya adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan. Artinya, pada tahun 2020 itu 17,4 kali persediaan diganti dalam 1 tahun, sedangkan pada tahun 2021 itu 16,1 kali. Lalu yang ketiga adalah perputaran aktiva tetap. Formulasinya adalah penjualan dibagi aktiva tetap. Nah, perputaran aktiva tetap ini itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periodenya. Nah, artinya pada tahun 2020 itu 4,12 kali aset tetap itu diganti dalam 1 tahun, sedangkan pada tahun 2021 itu 3,91 kali. Lalu yang keempat adalah perputaran aktiva. Nah, perputaran aktiva ini formulasinya adalah penjualan dibagi total aktiva. Perputaran aktiva sendiri itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian juga mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Nah, pada tahun 2020 artinya setiap satu aktiva tetap dapat menghasilkan 2,09 penjualan. Sedangkan pada tahun 2021, setiap satu aktiva tetapnya itu dapat menghasilkan 2,07 penjualan. Lalu selanjutnya adalah grafik persentase rasio dari aktiva PT Unilever. Nah, grafik diagram batang yang ada ini merupakan rasio aktiva yang dicapai PT Unilever Indonesia Tbk yang mempunyai kinerja yang termasuk kategori baik berdasarkan receivable turnover, inventory turnover, dan aset turnover. Karena rasio yang dihasilkan itu menunjukkan bahwa total penjualan dan piutang persediaan dan total aset yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun itu mengalami yang namanya peningkatan gitu. Jadi berdasarkan pada fixed asset turnover, perusahaan itu juga mengalami kinerja yang kurang baik. Karena rasio yang dihasilkan itu menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk ini memiliki rasio aktiva tetap yang menurun dari tahun yang sebelumnya. Hal ini tentunya beresiko terhadap tingkat kemampuan manajemen untuk menggunakan dan mengoptimalkan aktiva yang dimiliki tidak efisien dan efektif. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai analisis rasio profitabilitas. Jadi, rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan semua modal yang bekerja di dalamnya.
Rasio profitabilitas ini terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama, rasio gross profit margin atau rasio laba kotor. Besarnya rasio gross profit margin diperoleh dengan cara membagi laba kotor pada periode tertentu dengan total penjualan neto. Bisa dilihat di tabel, GPM perusahaan Unilever Indonesia pada tahun 2020 sebesar 52,3%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 49,6%. Atau jika dilihat dari grafik di bawah ini, terjadi tren penurunan sebesar 2,6%, yang artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bruto mengalami penurunan. Dan penurunan laba bruto ini disebabkan oleh tingkat penjualan perusahaan yang menurun pada tahun 2021 sebesar 7,97%. Tetapi jika dilihat dari angka GPM perusahaan pada tahun 2020 dan 2021, itu bisa dinilai bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bruto itu baik karena berada di atas rata-rata industri yang menurut Kasmir adalah sebesar 30%. Lalu untuk rasio yang kedua itu yaitu rasio operating profit margin atau rasio margin operasi. Besarnya rasio margin operasi ini diperoleh dengan cara membagi laba usaha dengan total penjualan neto. Di tabel bisa dilihat tingkat rasio OPM perusahaan pada tahun 2020 sebesar 22%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 19,4%, atau mengalami tren penurunan sebesar 2,6%. Dan penurunan OPM ini juga disebabkan oleh tingkat penjualan perusahaan yang menurun pada tahun 2021. Meskipun mengalami tren penurunan, perusahaan bisa dikatakan masih berhasil mengendalikan biaya dengan baik dan menentukan harga pokok penjualan dengan efisien. Untuk rasio profitabilitas yang ketiga yaitu rasio net profit margin atau rasio laba bersih. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan total penjualan neto. Jika dilihat dari tabel, disebutkan bahwa besarnya NPM pada tahun 2020 sebesar 16,7%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 14,6%, atau mengalami tren penurunan sebesar 2,1%. Jika dilihat dari besarnya tingkat rasio, berarti perusahaan hanya bisa menghasilkan 16,7% laba bersih dari penjualan pada tahun 2020 dan 14,6% pada tahun 2021. Angka ini tergolong masih sangat kecil karena jika mengikuti standar rata-rata industri menurut Kasmir, perusahaan dianggap sehat ketika angka dari net profit margin-nya itu berada pada nilai 20%. Sehingga jika kita melihat besarnya NPM perusahaan pada tahun 2020 dan 2021, ini berada di bawah rata-rata industri. Sehingga bisa dinilai tidak sehat dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak. Rasio profitabilitas yang keempat yaitu Return on Asset atau ROA. Jadi ROA ini diperoleh dengan cara membagi laba bersih setelah bunga dan pajak dengan total aset. Di tabel sudah ditampilkan bahwa besarnya ROA perusahaan pada tahun 2020 sebesar 34,8% dan pada tahun 2021 sebesar 29,1%. Atau bisa dilihat di grafik terjadi tren penurunan sebesar 4,3%. Jika kita melihat dari angka ROA pada tahun 2020, ini berada di atas angka rata-rata industri menurut Kasmir yang sebesar 30%, itu bisa dikatakan perusahaan yang sehat. Sedangkan pada tahun 2021, bisa kita simpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah bunga dan pajak ini mengalami penurunan dan sudah berada di bawah rata-rata industri. Jadi ROA perusahaan pada tahun 2021 ini bisa dianggap kurang baik. Lalu rasio profitabilitas yang terakhir yaitu rasio return on equity atau ROE. Besarnya ROE ini diperoleh dengan cara membagi laba bersih setelah bunga dan pajak dengan total ekuitas. Dilihat di tabel itu pada tahun
pada tahun 2020 besarnya ROE sebesar 145% dan pada tahun 2021 sebesar 133,2%. Atau jika kita lihat dari grafik ini terjadi tren penurunan sebesar 11,8%. Dan penurunan dari tingkat ROE ini disebabkan oleh tingkat penjualan yang turun pada tahun 2021. Jika dilihat dari angka ROE pada tahun 2020 dan 2021, jika mengikuti standar rata-rata industri menurut Kasmir, besarnya ROE sebesar 40% itu dianggap bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba bersih setelah bunga dan pajak dengan menggunakan ekuitas yang ada atau dengan pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan itu efisien. Dan angka dari ROE perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 dianggap sehat karena berada di atas rata-rata industri. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan 5 alat analisis rasio laporan arus kas. Yang pertama, terdapat rasio arus operasi atau AKO. Rumusnya, arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, hasil AKO yang didapat adalah 0,63%. Dapat diketahui bahwa nilai rasio AKO mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pencapaian kurang dari 1. Perusahaan yang menunjukkan rasio AKO di bawah 1 artinya perusahaan tersebut dinilai memiliki kemungkinan tidak mampu membayar kewajiban lancar dengan menggunakan arus kas operasi. Aktivitas operasi merupakan aktivitas utama perusahaan yang diharapkan mampu menutupi kewajiban lancar perusahaan. Lalu yang kedua terdapat rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Rumusnya arus kas operasi ditambah bunga ditambah pajak dibagi bunga. Pada tahun 2020 diperoleh sebesar rasionya 163,6 kali. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 109,5 kali. Dari perhitungan rasio CKB, terlihat bahwa PT Unilever Indonesia dikatakan baik, karena semakin besar nilai rasio CKB menunjukkan jika arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya bunga, sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga sangat kecil. Rasio yang ketiga adalah rasio cakupan kas terhadap hutang lancar atau CKHL. Rumusnya arus kas operasi ditambah dividen dibagi hutang lancar. Pada tahun 2020, rasio CKHL sebesar 1,17 kali. Sedangkan pada tahun 2021, rasio CKHL-nya 1,14 kali. Hasil analisis dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai rasio CKHL tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 hasilnya lebih dari 1. Maka perusahaan memiliki kemampuan yang lebih dalam membayar kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas operasi dan dividen kas selama 5 tahun tanpa dukungan aktivitas lain dari aktivitas perusahaan. Lalu rasio keempat terdapat rasio total hutang atau TH. Rumusnya kas dibagi total hutang. Pada tahun 2020, rasio TH-nya 0,54. Sedangkan pada tahun 2021, rasionya 0,53. Nilai rasio mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pencapaian lebih dari 0,2, sehingga perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. Untuk rasio terakhir, yaitu rasio cakupan arus dana atau CAD, memiliki rumus EBIT dibagi bunga ditambah pajak ditambah dividen. Untuk tahun 2020, rasionya sebesar 1,42, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1,36. Nilai rata-rata rasio CAD PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kemampuan yang dimiliki arus kas operasi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu selama 2 tahun mendatang baik karena lebih dari 1. Sekian materi dari saya. Untuk pemateri berikutnya, saya persilahkan. Selanjutnya memasuki pembahasan implementasi PSAK nomor 7.
Yang pertama yaitu deskripsi. PSAK nomor 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Jadi, pihak-pihak berelasi itu merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Kemudian terdapat beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu identifikasi hubungan, transaksi, dan saldo termasuk komitmen dengan pihak berelasi. Yang kedua yaitu menentukan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk kondisi di atas. Yang ketiga, pengungkapan harus dilakukan baik dalam laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan tersendiri, entitas induk. Dan yang keempat, PSAK nomor 7 ini juga mengatur pengungkapan pihak berelasi untuk laporan keuangan individu perusahaan. Adapun tujuan dari PSAK nomor 7 yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Selanjutnya mengenai pengungkapan PSAK nomor 7. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori sebagai berikut. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Yang kedua, imbalan pasca kerja. Yang ketiga, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Yang keempat, pesangon. Dan yang kelima, pembayaran berbasis saham. Kemudian, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Sekurang-kurangnya transaksi meliputi jumlah transaksi, jumlah saldo, termasuk komitmen, syarat, dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan dan sifat imbalan yang akan diberikan dalam penyelesaian, rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu, atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi. Lalu pengungkapan yang disyaratkan di atas dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori sebagai berikut. Yang pertama, entitas induk. Kemudian yang kedua, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas. Yang ketiga, entitas anak. Yang keempat, entitas asosiasi. Yang kelima, ventura bersama, di mana entitas merupakan ventura bersama atau joint venture. Yang keenam, personil manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya. Dan yang ketujuh, yaitu pihak-pihak berelasi lainnya. Adapun tujuan pengungkapan pihak-pihak berelasi, yaitu entitas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasi investasi melalui keberadaan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan. Kemudian laba rugi dan posisi keuangan dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak berelasi, bahkan jika transaksi dengan pihak-pihak berelasi tidak terjadi sekalipun. Sekian dari saya, untuk pemateri berikutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja memasuki ke materi analisis kepatuhan perusahaan dalam implementasi PSAK 7 tentang pengungkapan pihak yang berelasi. Nah, analisis yang dilakukan ini meliputi analisis yang terhadap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan PT Unilever Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan penyajian pengungkapan pihak-pihak berelasi pada perusahaan ini. Nah, kriteria yang digunakan dalam analisis mengenai pengungkapan pihak-pihak yang berelasi dan data yang digunakan itu juga merupakan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2020-2021. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuki ke analisis pengungkapannya. Yang pertama adalah pengungkapan pertama. Pengungkapan ini tuh mengenai pengungkapan hubungan antara entitas induk dengan entitas anak. Nah, terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka, dalam hal ini tuh perusahaan tidak mengungkapkannya dalam laporan keuangan karena berdasarkan laporan keuangan disebutkan bahwa perusahaan tidak memiliki entitas anak. Nah, pengungkapan satu ini udah sesuai dengan PSAK nomor 7 paragraf ke-13.
Lalu yang selanjutnya kita ke pengungkapan yang kedua. Nah, pada bagian ini tuh terkait pengungkapan kompensasi anggota manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori. Yang dimana itu yang pertama adalah imbalan kerja jangka pendek. Yang kedua adalah imbalan pasca kerja. Yang ketiga adalah imbalan kerja jangka panjang lainnya. Yang keempat adalah pesangon. Dan yang terakhir adalah pembayaran berbasis saham. Nah, dalam hal ini, Dewan Komisaris dan direksi adalah manajemen kunci. Nah, berikut ini adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pengungkapan yang ada ini itu terdapat dalam catatan atas laporan keuangan nomor 7.E. Berdasarkan pengungkapan di atas, atau pengungkapan yang tersedia ini, gaji, tunjangan, dan bonus merupakan imbalan kerja jangka pendek. Dalam laporan keuangan, imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan. Nah, perusahaan itu mengakui liabilitas dan beban atas bonus itu berdasarkan suatu rumus perhitungan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Dan prestasi kerja karyawan itu setelah penyesuaian-penyesuaian tertentu. Nah, dalam laporan itu juga itu dijelaskan persentase beban karyawan dan tunjangan fasilitas perumahan bagi direksi. Nah, dari jumlah tercatat itu dapat diketahui bahwa imbalan kerja jangka pendek tahun 2021 itu mengalami yang namanya penurunan, nah, baik pada direksi maupun dewan komisaris. Bisa kita lihat dari gambar itu juga terdapat imbalan pasca kerja direksi. Nah, perusahaan itu memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti jubilium dan imbalan cuti panjang. Nah, berdasarkan analisis yang sudah saya jelaskan dan juga apa yang sudah tersedia ini, maka pengungkapan yang dilakukan perusahaan ini sudah sesuai dengan PSAK 17, PSAK 7, maaf ya, PSAK 7 paragraf 17 tentang pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Selanjutnya mengenai pengungkapan ketiga, yaitu pada paragraf ke-18, disebutkan bahwa jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Berikut pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Di mana jika dilihat dari gambar di PPT, bahwa sifat hubungan dengan pihak berelasi ini terdiri dari entitas induk terakhir, pemegang saham mayoritas, entitas pengendali, dan juga personil manajemen kunci. Untuk rincian lebih jelas mengenai transaksi dan sifat hubungan dengan pihak berelasi, bisa dilihat dalam catatan atas laporan keuangan nomor 7.A. Transaksi-transaksi material dengan pihak berelasi selama tahun 2021 diantaranya adalah transaksi atas biaya royalti dengan Unilever PLC entitas induk terakhir, biaya Enterprise Technology Solution atau ETS kepada Unilever Europe Business Center BV, serta penjualan barang Unilever Asia Prepaid Listed, entitas pengendali. Selain itu, Unilever juga melaporkan perjanjian-perjanjian yang terjadi dengan pihak-pihak berelasi. Perjanjian-perjanjian tersebut itu perjanjian di bidang lisensi, lisensi merek, lisensi teknologi, dan layanan jasa terpusat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 11 Desember 2012. Dan biaya ITS ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 September 2019 dan memenuhi peraturan nomor 9E1. Berikut beban signifikan yang dikenakan oleh pihak berelasi yang dilaporkan oleh perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan sesuai dengan syarat ketiga dan keempat pada paragraf ke-18, disebutkan bahwa entitas melaporkan penyisihan piutang ragu-ragu dari saldo tersebut dan penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi. Berdasarkan gambar yang ditampilkan di sini adalah piutang usaha
yang berasal dari pihak berelasi. Dan di sini pada catatan atas laporan keuangan nomor 4 juga dilaporkan penghapusan piutang ragu-ragu atau penghapusan dari piutang usaha yang tak tertagih. Nah, dari hasil analisis data pada paragraf ke-18 ini, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini sudah sesuai dalam pengungkapan pihak berelasi pada paragraf 18. Untuk pengungkapan yang keempat, yaitu sesuai dengan paragraf nomor 21, mengenai transaksi yang diungkapkan oleh perusahaan jika dilakukan dengan pihak berelasi. Transaksi yang terdapat pada laporan keuangan Unilever Indonesia adalah transaksi penjualan dan pembelian. Nah, berikut rincian dari penjualan bersih kepada pihak berelasi yang dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan nomor 24. Dan di sini bisa dilihat bahwa perusahaan tidak melakukan ekspor terhadap dua perusahaan pihak berelasi dan ini berpengaruh terhadap tingkat penjualan perusahaan yang menurun sebesar 7,97%. Dan ini adalah rincian pembelian bahan baku dan barang jadi dari pihak berelasi. Pada tahun 2021, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku terhadap 4 perusahaan yang merupakan pihak berelasi, yaitu kepada Unilever Australia Listed, Unilever Industries Private Limited, Unilever Vietnam International Company Limited, dan juga lain-lain. Akibat dari pembelian bahan baku yang tidak terjadi dari pihak berelasi, harga pokok penjualan perusahaan pun ikut menurun. Nah, di sini adalah utang yang berasal dari utang perusahaan pada pihak-pihak berelasi. Dari hasil analisis data tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah sesuai dalam pengungkapan pihak berelasi pada paragraf ke-21. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, itu mengenai dampak implementasi PSAK 7 terhadap perusahaan. Salah satu komponen wajib yang diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu aturan PSAK nomor 7 mengenai hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk juga komitmen yang dilakukan antara pihak berelasi dengan perusahaan. Maksud dari pihak berelasi adalah pihak yang terkait dengan entitas dan memiliki pengaruh tertentu dalam menyusun laporan keuangan. PSAK 7 ini dianggap perlu mengingat laporan keuangan itu cenderung dipengaruhi oleh keberadaan pihak berelasi tersebut dan pengungkapan ini sangat penting dalam laporan keuangan karena akan memberikan dampak bagi kinerja perusahaan dan berdampak pada pihak luar perusahaan atau investor. Perusahaan melaksanakan penjualan kepada pihak-pihak berelasi, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri atau ekspor. Dalam kegiatannya, transaksi tersebut, PT Unilever Indonesia Tbk itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasi investasi melalui adanya pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan dari pihak berelasi. Laba atau rugi dan posisi keuangan perusahaan mungkin dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak berelasi bahkan jika transaksi dengan pihak yang bukan berelasi tersebut tidak terjadi sekalipun. Hanya dengan keberadaan hubungan relasi itu saja mungkin sudah cukup untuk mempengaruhi transaksi perusahaan dengan pihak lain. Nah, dari analisis yang sudah dijelaskan, bahwa penjualan kepada pihak berelasi itu sejumlah 1,7 miliar pada tahun 2021 dan sebesar 1,8 miliar pada tahun 2020. Terdiri atas penjualan ekspor sejumlah 1,6 miliar pada tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar 1,8 miliar. Serta penjualan dalam negeri sebesar 11 juta dan tahun 2020 itu sebesar 36 juta. Penjualan ekspor pada pihak berelasi tersebut setara dengan masing-masing 4,29% dan 4,22% itu dari jumlah penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2021. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kas. Nah, kas akan bertambah atau meningkat seiring dengan pertambahan transaksi yang dilakukan pihak berelasi.
Alokasi yang meningkat tentu saja membuat aset perusahaan itu bertambah, dan perusahaan itu dapat mengelola aset operasinya menjadi lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja perusahaan juga. Dari penjualan yang dilakukan untuk transaksi pihak terkait, tentu saja akan berdampak pada bahan baku maupun barang jadi. PT Unilever Indonesia Tbk itu melakukan pembelian bahan baku dan barang jadi dari pihak berelasi. Pembelian bahan baku dan barang jadi perseroan dari pihak berelasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 itu berjumlah 703 juta, tahun 2020 sebesar 1,3 miliar, setara dengan 4,18%, dan tahun 2020 setara dengan 7,85% dari total seluruh pembelian bahan baku dan barang jadi. Lalu, PT Unilever Indonesia Tbk itu melaporkan penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi. Dampak yang ditimbulkan akibat dari piutang tak tertagih yaitu yang pertama, laba yang diperoleh di akhir periode itu akan semakin menurun, karena semakin besar beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tak tertagih, maka semakin sedikit juga laba yang diperoleh. Nah, hal tersebut membuat perusahaan itu mengalami kerugian karena beban yang dikeluarkan untuk jumlah piutang yang tidak dapat ditagih itu cukup besar. Nah, jika laba yang ketiga itu jika laba yang diperoleh sedikit pada akhir periode akuntansi, perusahaan itu dianggap tidak mampu dalam mengendalikan piutang dan berkurangnya dividen yang didapat, dan akan mengakibatkan turunnya kesejahteraan anggota sebuah perusahaan. Nah, karena dengan laba yang diperoleh itu akan digunakan untuk modal kegiatan operasional perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan anggota perusahaan. Walaupun piutang tak tertagih tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan, tapi berdasarkan penelaahan dari status masing-masing piutang usaha pada setiap tanggal pelaporan, manajemen itu berkeyakinan bahwa provisi atau kerugian penurunan nilai itu telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari piutang yang tidak tertagih. Pengungkapan pihak berelasi dalam laporan keuangan itu juga bermanfaat agar seluruh pihak yang membuat laporan keuangan dapat melihat bagaimana hubungan dan kontraktual yang terjalin dengan pihak-pihak berelasi yang tidak dapat dilakukan dengan pihak non-berelasi. Nah, pengungkapan pihak berelasi yang wajib dilakukan itu akan menuntut perusahaan untuk terus memperbaiki kinerja, transparansi, kapabilitas, dan independensi laporan keuangannya. Laporan keuangan yang baik itu dapat tercermin dari adanya pengungkapan yang jelas, dan investor itu akan cenderung memilih perusahaan yang mendapatkan keuntungan dan mencerminkan kinerja perusahaan secara positif. Meningkatnya kinerja dan juga laba dalam laporan keuangan melalui transparansi pengungkapan berhubungan dengan harga saham yang akan menguat dikarenakan investor juga tertarik akan kondisi perusahaan tersebut. Nah, pengungkapan pihak berelasi dalam laporan keuangan ternyata juga dapat berpengaruh terhadap manajemen laba suatu perusahaan. Oleh karenanya, dalam menilai laba perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan, sebaiknya investor itu dapat lebih selektif lagi untuk menelusuri pengungkapan transaksi pihak berelasi, agar kebenaran laba yang disajikan itu akurat tanpa adanya kemungkinan manipulasi. Selain itu, pengungkapan transaksi pihak berelasi juga memuat jenis dan sifat transaksi dengan pihak berelasi. Hal ini juga dijadikan perhatian investor karena investor itu ingin mengetahui secara lebih jelas bagaimana sifat hubungan pihak berelasi dalam perusahaan tersebut. Pentingnya perbaikan cara pengungkapan ini, terus penyusunan dan pelaporan keuangan, itu menjadi salah satu hal yang penting yang harus dilakukan agar dapat mewakili seluruh informasi dan data perusahaan. Kesesuaian yang dilaporkan perusahaan dalam pengungkapan pihak-pihak berelasi itu menjadi suatu informasi yang relevan bagi pengguna kebutuhan atau bagi pihak berelasi. Atau bagi pihak eksternal maksudnya, sorry. Sehingga pengungkapan ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal manajemen, tapi juga bagi pihak berelasi dan pihak investor dalam pengambilan keputusan investasi dan dapat meminimalisirkan risiko investasi di kemudian hari.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dampak implementasi PSAK 7. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan hasil analisis paparan rekan tim. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim, kinerja perusahaan dalam setiap pos dalam laporan keuangan mengalami penurunan. Terlebih lagi, jika dilihat dari semua angka rasio keuangan, rata-rata menunjukkan angka yang berada di bawah rata-rata industri. Turunnya tingkat penjualan perusahaan pada tahun 2021 menyebabkan keuntungan penjualan neto juga ikut menurun, mulai dari laba kotor, laba bersih, laba operasi, maupun laba bersih setelah bunga dan pajak ikut menurun. Yang kedua, berdasarkan analisis rasio pada laporan arus kas PT Unilever Indonesia Tbk, pada rasio AKO, perusahaan diketahui tidak mampu untuk membayar kewajiban lancar hanya dengan aktivitas operasi perusahaan. Sedangkan pada analisis rasio lain, seperti pada rasio CKB, CKHL, TH, dan CAD, perusahaan menunjukkan kondisi lebih baik. Yang ketiga, berdasarkan analisis implementasi PSAK nomor 7, pada perusahaan diketahui bahwa perusahaan sudah sesuai standar PSAK nomor 7. Hal itu bisa dilihat pada pembuktian di paragraf 13, 17, 18, dan 21. Selain itu, diketahui pula dampak yang didapat dari penerapan PSAK nomor 7 pada perusahaan. Selanjutnya, pilihkan. Yang pertama, kami dapat mengetahui bagaimana kondisi laporan keuangan salah satu perusahaan besar di Indonesia, yakni PT Unilever Indonesia Tbk, baik itu pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pada tahun 2020 sampai 2021. Yang kedua, kami dapat mengetahui apakah kondisi salah satu perusahaan besar di Indonesia dalam keadaan sehat atau tidak dengan melakukan analisis rasio. Yang ketiga, menjadi lebih paham bagaimana seharusnya pelaporan akuntansi terutama pada PSAK nomor 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berrelasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap perusahaan agar sesuai dengan standar PSAK. Yang keempat, laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada tim dan juga rekan-rekan lain dalam menerapkan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 7. Yang kelima, bagi kami sekaligus rekan sesama tim, hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik laporan keuangan berdasarkan PSAK. Sekian, terima kasih.